Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Kita isi pengajian menjelang iqamah dengan membahas satu hal yang sering dipertanyakan atau sering ditanyakan oleh para jamaah kepada kami melalui media-media tentang dua hal. Pertama tentang akhlak, yang kedua tentang ilmu. Akhlak dan ilmu. Sebenarnya kedua hal itu secara teori mesti dipulangkan kepada apa yang disebut oleh Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan akhlak. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Hakim, Baihaqi dan Ahmad. Jemaah sekalian, bila kita pahami hadis ini, maka terlihat betul bahwa akhlak itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Rasulullah mengatakan innama bu'istu. Innama, sebuah kata di dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang lain. Innama disebut dengan adat khisar. Adat khisar itu untuk mengatakan bahwa hanya itu atau satu-satunya, atau mungkin bisa disebut dengan only, hanya itu. Jadi hanya itu. Untuk apa? Aku diutus, bu'istu. Hanya aku diutus untuk liutammima, untuk menyempurnakan akhlak atau makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi bila ditanya tentang untuk apa Rasul diutus, untuk menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak. Itu pengakuan Rasulullah sendiri bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bila kita memang bersahadat, menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu utusan Allah itu mengaku bahwa ia diutus untuk menyempurnakan akhlak, berarti akhlak itu paling penting. Tidak boleh ada pengikut Rasulullah yang tidak berakhlak. Karena akhlak itu sebuah istilah
perlu dicontohkan nggak satu. Misalnya, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman begini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anittum. Sungguh aku telah mengutus seorang rasul dari golonganmu sendiri. Bagaimana sifatnya? Azizun alaihi ma'anitum. Rasul Nabi Muhammad SAW itu, dia menjadi orang yang sangat merasakan derita orang lain. Taraso dinyo ba'a orang, apakah orang itu sakit disebabkan kata-katanya atau orang bahagia dengan kata-katanya, terasa oleh dia itu. Jadi dia tidak membuang-buang kecek sembarang, walaupun beliau membutuhkan perkataan untuk disampaikan pada umat, tetapi dia memilih-milih kata. Tak sembarang mengecek sedo, karena dinyo taraso anan taraso diurang. Azizun alaihim ma'anitum. Salah satu contoh yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128, bagaimana akhlak Rasulullah. Kok ditanya ke Aisyah istri beliau, ba'a akhlak Rasulullah tu ya Aisyah, akhlak Rasulullah tu Al-Quran. Ba'a nanado dalam Al-Quran tu yang dikecekan tentang perangai, budi pekerti, sikap dan segala macam, itu calik saya dalam Al-Quran. Nah ini kita ambil satu, santun. Taraso diinyo kalau orang sakit, taraso diinyo orang padih. Kalau orang Minang mengecekkan sakit di orang, sakit lo di awak. Sakit teraso di awak, sakit lo teraso di orang. Begitu hubungan antara Rasul dengan umatnya dan dicontohkan bagaimana berakhlaknya Rasulullah. Lalu di samping Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, ternyata Rasulullah juga mewajibkan, tetapi kalimat ini fardu. Kita lihat dalam sebuah hadis, Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah berkata, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu baraja itu difardukan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau menuntut ilmu difardukan, itu dia teh wajib doh Bapak Ibu. Enggak semua wajib tuh dah. Dia teh wajib. Kenapa saya katakan dia teh wajib? Kalau Bapak Ibu kenal dengan sebuah kitab usul fiqh, Al-Bayan namanya. Di situ dikecekkan bahwa kalau wajib itu dikarajokan Bapak Halo, ditinggalkan badoso. Itu wajib tuh. Tapi kalau fardu dikarajokan sah, tidak dikarajokan tidak sah. Sudah pernah mungkin ambo contohkan dengan haji. Haji, tawaf itu wajib, sa'i itu wajib. Bila dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Tapi yang wukuf di Arafah itu fardu. Bila wukuf di Arafah sah hajinya, bila tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Itu bedanya antara wajib dengan fardu. Nah, Rasulullah mengatakan menuntut